Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel, pembelajaran matematika mudah menggunakan nalar. Pagi ini saya akan membahas tentang statistik versi baru. Ya, versi baru itu maksudnya apa? Maksudnya saya membuat eh, suatu statistik ya, materi tentang statistik yang lebih enak dipahami dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kembali kalian bersama Pak Samsul Junaidi. Saya memiliki LPP ASC di Surabaya. Lalu saya juga kreator konten ASC Channel Matematika Mudah. Memang di ASC Channel itu matematikanya disajikan dengan sangat mudah ya. Sehingga matematik itu menjadi sesuatu yang menyenangkan nanti. Dan akhirnya kalian menyukai matematik, menyenangi matematik, dan menganggap matematik itu nanti menjadi sesuatu yang mudah, gitu. Sesuatu yang mudah. Baik, seperti biasanya saya selalu memulai pembelajaran ini dengan sesuatu kalimat hikmah atau kalimat motivasi. Ya. Nah ini motivasinya saya ambil dari kata-katanya Muhammad Ali ya, kalimat dari Muhammad Ali. Tahu ya kalian Muhammad Ali ya? Muhammad Ali ini seorang petinju legendaris ya. Jadi ini juara dunia sekitar tahun 70-an sampai 80-an ya. 70, 60 malah, tahun 60 sampai 80-an. Muhammad Ali, petinju dari Amerika. Dia bilang, kalau impianmu tak bisa membuatmu takut, mungkin karena impianmu tidak cukup besar. Ini maksudnya apa? Kalau kita punya cita-cita, punya mimpi indah tentang masa depan, dan itu tidak membuat kita terusik untuk khawatir, untuk membuat kita itu takut gagal, sehingga kita tidak perlu menyiapkannya dengan baik, maka itu berarti apa? Impian kita itu, cita-cita itu kurang tinggi, kurang besar. Ya. Kurang besar. Maka di yang lain, di kalimat yang lain kan ada mengatakan apa? Gantungkan cita-cita setinggi langit. Ya. Maka mari kita buat cita-cita kita itu setinggi langit sehingga apa kita menjadi khawatir gagal, kita menjadi takut gagal, sehingga apa karena takut gagal, khawatir gagal, maka kita akan berusaha dengan sebaik-baiknya, kita akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dan kita akan berdoa dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh. Oke ya, ini diambil hikmahnya ya. Sekarang soal statistik ini, bab statistik ini saya langsung membahas contoh soal yang nantinya dengan membahas satu soal ini berarti prinsip dasar tentang statistik sudah bisa kamu kuasai. Ya. Sudah bisa kamu kuasai. Maka, nah ini ada data, ini nilainya 3, frekuensinya 5. Frekuensi itu maksudnya banyaknya ya, banyaknya. Frekuensinya 5. Kalau datanya 4, frekuensinya 3. Kalau 5, frekuensinya 5. Ini nilainya 7, frekuensi banyaknya 2. Nilainya 8, banyaknya 3. Lalu dari data ini ditanyakan, hitunglah nilai dari rataan hitungnya. Rataan hitung itu sering disebut rata-rata hitung ya, atau mean ya, min. Terus yang B, modus, yang C, median, yang D, kuartil bawah, yang E, kuartil atas, yang F, simpangan kuartil, yang G, rank atau jangkauan, yang H, simpangan rata-rata, min deviasi, yang I, simpangan baku atau standar deviasi, yang C, ragam atau varians. Ya. Nanti di statistik itu yang banyak ditanya itu ya masalah ini aja ya.
Kalau kamu ikut SNBT, seleksi nasional berbasis tes, ya yang ditanya hal-hal seperti ini ya, yang harus diketahui. Hal-hal seperti ini. Hal ini tahu, terus kalian bisa bernalar, maka berarti apa? Kamu akan bisa mengerjakan soal SNBT, seleksi nasional berbasis tes. Ya. Oke, nanti yang membedakan soal yang lainnya apa? Hanya datanya. Kalau tadi itu datanya tunggal dengan frekuensi tertentu, nanti berikutnya datanya berupa kelas ya. Kelas itu berarti misalnya 1 sampai 10, 11 sampai 20 dan seterusnya seperti itu. Kalau ditanya rata-rata atau min, maka data tadi perlu ditambahi ini FI kali XI. Nilainya tadi diberi nama XI. XI itu berarti I-nya diganti 1, 2 gitu. Kalau X1 berarti 3, X2 berarti 4, X3 berarti 5, gitu, dan seterusnya. F1 berarti 5, F2 berarti 3, dan seterusnya. Paham ya? Maka untuk rata-rata ini kita butuh ini, FI kali XI. Berarti ini kali ini berapa? 3 kali 5 berapa? 15. 4 kali 3, 12. 5 kali 5, 25. 7 kali 2, 14. Lalu 7 kali 2, 14. Sorry, 5 kali 5, 25. 7 kali 2, 14. 8 kali 3, berapa? 24. Ini kalau dijumlah, sama dengan 18. Ini biasanya dinyatakan dengan apa? Sigma Fi, ya, yang ini. Sigma Fi. Ini kalau dijumlah, total sama dengan 90. 15 tambah 12 tambah 20 tambah 14 tambah 24. Berarti 90. Cara jumlahkannya itu ya satu persatu aja. 5 tambah 2, 7 tambah 5, 12, 16 gitu ya. 20, 0 ya. 0, 0 ya. Nyimpen berapa? 2. 2 tambah 1, 3. Dengan 1, 4. Dengan 2, 6. 7, 9. Ya, 90. Jadi seperti itu. Lalu rumus rataan itu ini. Nah ini rataan ya. Ini rataan, tandanya rataan. Ini cuma nggak kelihatan di sini, nggak apa-apa. Sigma I sama dengan 1 sampai N, Fi, Xi, maksudnya ini adalah yang ini, 95, 18. Ini rumusnya ya, ini rumusnya. Berarti tinggal masukkan aja. Sama dengan, nah ini 90 dibagi 18. Ini 90 bagi 18. Hasilnya 5. Sudah selesai, rata-rata sudah selesai. Ya. Sudah dapat kita. Paham ya? Tidak sulit ya. Tidak sulit sama sekali. Lalu yang B, modus. Modus itu apa? Ada yang masih ingat? Modus adalah data yang paling sering muncul. Ya. Data yang paling sering muncul. Atau data yang frekuensinya paling banyak. Data yang paling frekuensinya paling banyak. Nah ini. Modus adalah data yang paling sering muncul. Atau data yang memiliki frekuensi yang paling besar. Maka di antara tadi itu, data tadi itu, coba kita lihat lagi nih, ini mana. Frekuensi yang paling besar kan 5 dan 5 ini. Ini, yang lainnya kan lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Berarti modusnya itu 3. Kalau ada 2 kayak gini yang paling banyak, berarti modusnya ada 2. Berarti modusnya 3 dan modusnya 5. Paham ya? Coba kita lihat. Nah ini modusnya 3 dan 5. Dari data tadi itu ya. Terus yang C, median, itu disebut Q2. Apa sih median itu? Median itu adalah data yang di tengah setelah data diurut. Ya. Nah ini, median adalah data yang terletak di tengah pada kelompok data yang telah diurutkan. Setelah diurutkan tuh diurut mulai kecil, makin besar, makin besar, makin besar, gitu, dan seterusnya paling besar. Gitu ya. Maka ini, misalnya datanya ini yang paling, ini diurut, ini X1, X1 itu berarti data paling kecil, ini XN, data paling besar, yang di tengah-tengah itu Q2. Q2 itu lambang, Q2 lambang dari median. Yang di tengah-tengah median. Ini harus urut dulu. Ke kanan makin besar, dan seterusnya ya. Terus, nah itu adalah median. Ya, tahu? Paham ya? Nah, dari data yang tadi, kalau ditanya median, ya, ini nilai tadi sudah dapat,
Kita sudah dapat, kita butuh frekuensi kumulatif. Ya. Frekuensi kumulatif itu apa sih? Ini 5 ini ditarik aja ke sana, gitu ya. Nah, ini 5 tanda panah itu artinya apa? 5 ditarik ke sana 5, gitu ya. Lalu 5 ini ditambah dengan 3. 5 tambah 3 berapa hasilnya? 8. Nah, itu hasilnya 8. Lalu 8 ditambah 5, ya. 8 tambah 5 berapa hasilnya? 13, ya toh? 13. Lalu 13 tambah 2, 15. 15 tambah 3, 18. Nah, artinya apa ini? 5 ini artinya data nomor 1 sampai dengan 5. Data pertama sampai ini loh, sampai ini 5. Berarti kalau kamu ditanya data nomor 3 berapa? Kan data nomor 3 dari sini 3. Berarti itu data nomor 3 adalah 3. Data nomor 4 di sini kan data nomor 4 tetap 3. Ya. Kalau kamu ditanya data nomor 17. Mana 17? Lihat, lihat. Kan ini 16 sampai 18. Berarti 17 kan ada di sini. Berarti data ke-17 adalah 8. Gitu. Data ke-17 di sini berarti itu 8. Ditanya apa tadi? Median. Gitu. Letaknya median. Kalau ditanya median, kalau banyak datanya kayak gini, kita lihat. Letak median itu rumusnya setengah N tambah 1. N itu apa? Banyaknya data. Ini loh yang terakhir itu. Frekuensi kumulatif. Yang terakhir ini N. Ya. Ini N. Berarti 18 masuk ke sini. 18 nanti. Oke ya. Nah ini setengahnya tetap. N-nya diganti 18, satunya tetap. 18 tambah 1, 19. Dibagi 2, 9,5. Artinya apa 9,5 ini? Berarti mediannya data nomor 9,5. Tapi di sini nggak ada kan data nomor 9,5. Berarti kita cari dengan cara begini. Median data nomor 9,5 itu berarti data nomor 9 ditambah data nomor 10 dibagi 2. Paham? Data nomor 9 ditambah data nomor 10 dibagi 2. 9,5 kan 9 tambah 10 bagi 2. Mana data nomor 9? Mana? Nah, di sini. Nomor 9 kan ada di sini. Nomor 10. Ya tetap ada di sini. Karena apa di sini? Ini data nomor 9 sampai 13. Berarti kalau kamu ditanya data nomor 10, ya di sini 5. Data nomor 11, 5. Data nomor 12, 5. Data nomor 13, 5. Data nomor 14, baru di sini. 14 kan ini, berarti 7. Paham ya? Yuk, data nomor 9 mana? Di sini ya. Berarti 5. Ini 5 yang ini ya. Kalau ini frekuensi. Yang ini. 5, serot tulis. Mana tadi? Nah, ini 5. Ini 5. Data nomor 10-nya. 10 kan di sini ya. Berarti itu juga 5. Makanya di sini 5. Dibagi 2 ini. Per 2. 5 tambah 5 berapa? 10 bagi 2. 5. Ya toh? 5. Paham? Jadi mediannya adalah 5. Terus pertanyaan berikutnya kuartil. Ya. Kuartil itu ada 2 tadi ya. Kuartil atas dan kuartil bawah. Apa sih kuartil itu? Nah ini. Data yang diurutkan dapat kita sekat dalam interval-interval 25% dari seluruh data. 25% berarti seperempat, seperempat, seperempat itu disekat ya. Coba kita lihat ini. Nah, ini tadi kan yang ini X1, Q2 ini median tadi, ini data terbesar ya. Berarti kalau disekat lagi kan ini Q1. Q1 ini disebut apa? Kuartil bawah. Ya. Lalu di sini ada Q3. Q3 ini adalah kuartil atas. Paham? Nah ini dibagi, ini seperempat, ini seperempat, ini seperempat, ini seperempat. Ya toh? Yang di sini disebut Q1, yang ini disebut Q3. Yang ini Q2. Q2 apa tadi? Median. Kalau Q1 kuartil bawah, kalau Q3 kuartil atas. Ya toh? Nah, sekarang kita bahas kuartil bawah sesuai pertanyaan. Seperti median, untuk menghitung kuartil bawah, itu butuh frekuensi kumulatif. Itu yang tadi itu. Yang ini data pada median tadi ya. Sama persis ya. 5 ditarik ke sana, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 5, 13, dan seterusnya ya. Nah ini letaknya kuartil bawah, letak N itu letak Q1 kuartil bawah.
Ini ada dua rumusnya. N-1, N tambah 1 bagi 4, kalau N-nya bilangan ganjil. Dan pakai rumus ini, N plus 2 bagi 4, kalau N-nya bilangan genap. Ya, ini ada dua rumus. Sekarang N-nya berapa ini? 18. Berarti bilangan ke genap. Karena genap berarti N-nya diganti ke sana. Berarti N ini diganti 18. Coba kita lihat. N-1, nah 18 ditambah 2 bagi 4. Karena N bilangan genap. Lalu berarti 18 tambah 2 itu 20, bagi 4, 5. Berarti Q1 data nomor 5. Kalau dikatakan data nomor 5, mana data nomor 5? Ini. Data nomor 1 sampai 5 adalah 3. Gitu. Bukan ini ya. Kalau ini frekuensi. Kalau data ini X ya. Berarti Q1-nya adalah 3. Dari mana ini? Data nomor 5. Tinggal tarik ke sana, ke paling depan. Loh, 3. Berarti ini 3. Oke ya. Tidak sulit matematik kalau belajar bersama saya, Pak Samsul Junaidi, dari ASC Channel atau LBB ASC, insya Allah terasa mudah ya, terasa mudah. Asal kamu serius saja belajar bersama saya, insya Allah paham. Memang saya berusaha menampilkan agar apa? Agar matematika itu jadi menarik dan semudah mungkin. Oleh karena itu ikuti terus ASC Channel, subscribe, like, dan share. Di-share ke siapa? Ke siapa aja ya, ke saudara sepupu, ke teman sekelas, teman SMP dan lain sebagainya. Bu Pak, nanti mereka kan juga ikut pintar matematika, enggak apa-apa itu. Kalau semuanya pintar kan enak. Kamu bisa bersaing sesama anak pintar. Kalau bersaing sama anak pintar kan enak. Ya itu apa, kita selalu berusaha untuk lebih pintar, lebih pintar, lebih pintar. Akhirnya kita sangat pintar gitu ya. Akhirnya kita sangat pintar. Oke ya, di-share ya. Subscribe, like, dan share. Oke, sekarang tentang kuartil atas. Nah, ini data ini dipakai lagi, ya, data dipakai lagi. Lalu rumusnya ini, kalau letaknya Q3, 3N tambah 3 bagi 4, kalau N-nya bilangan ganjil, 3N tambah 2 bagi 4, kalau N-nya bilangan genap. Nah, bilangan genap. Coba N-nya berapa tadi? 18. Berarti genap ini, N-nya ini. N-nya genap. Genap, berarti pakai ini ya. Berarti N ini diganti 18, ini 18 nih. 18, gantikan ke sana. Yuk, kita lihat NQ3, 3 kali 18 tambah 2 bagi 4. Hasilnya 14. Ya, hasilnya 14. Karena N bilangan genap, maka gunakan rumus ini ya. Oke ya. Terus Q3 berarti data nomor 14. Ini data nomor 14. Mana data nomor 14? Nah ini. Data nomor 14 sampai dengan 15. Yang warna kuning ya. Yang warna kuning. Berarti 14 itu tarik aja ke sana. Serut. Berarti Q3-nya adalah 7. Coba kita lihat. Deng -deng. Nah ini Q3-nya 7. Paham ya? Tidak sulit ya. Matematika itu tidak sulit. Kalau belajar bersama SC Channel. Bersama Pak Samsul Junaidi. Sekarang tentang simpangan kuartil. Apa sih simpangan kuartil? Kita ingat rumusnya. Nah ini Q ini simpangan kuartil sama dengan setengah kali Q3 dikurangi Q1 kurung tutup. Q3-nya dapat dari yang sebelumnya tadi, Q1-nya juga dapat dari sebelumnya. Berarti sama dengan Q sama dengan setengah, ini setengah. Q3-nya tadi dapat 7 dari perhitungan sebelumnya ya. Dari yang G, dari apa? E, dan dari D, Q1-nya 3. 7 kurangi 3 berapa? 4. 4 bagi 2, 2. Nah itu sudah selesai. Q-nya sudah selesai. Sekarang ring. Ring itu sering juga disebut jangkauan. Disebut jangkauan. Ring itu adalah data tertinggi dikurangi data terendah. Kalau kita lihat data tadi, mana data tadi ya? Nah ini nih. Data tertingginya berarti ini 8, ini XN. Data terendahnya berarti ini 3, X1. Berarti coba kita lihat tadi, untuk mencari Q3. Nah ini, X3-nya 8, XN-nya 8, X1-nya 3. 8 kurangi 3 adalah 5. Deng, 5. Ya, tidak sulit ya.
Terus berikutnya yang H, simpangan rata-rata atau apa? Min deviasi ya, atau min deviasi. Jadi kita singkat aja SR gitu ya, simpangan ini simpangan rata-rata SR. Terus nah ini data yang tadi ya. Ini data yang awal ya. Di soal tadi mana tadi? Ini datanya tadi. Ini ya. Ini dua ini ya datanya tadi. Karena rumusnya ini, nah ini simpangan rata-rata itu rumusnya ini. Ini yang penting. FI itu punya sudah ini. Ini nilai mutlak ini ya. XI dikurangi X rata-rata, berarti XI itu ini loh 3, X1, X2-nya 4, X5-nya, X3-nya 5, X4-nya 7, X5-nya 8. Oke ya. Karena kita butuh ini, FI kali mutlak dari XI dikurangi X rata-rata, maka kita cari yang ini. FI-nya ini 5, ini tulis 5. Mutlak, ini mutlak. XI-nya itu berapa? 3, ini kita tulis 3. Min 5 dari mana? Dari pertanyaan tadi, terus. Dari pertanyaan A, yaitu apa? Rata-rata, ya rata-rata. Dari pertanyaan A tadi. Maka kita sudah dapat yang ini tadi 10. Ya 5. Makanya ini 5. Makanya di belakang 5 semua ini. Ke bawah ini 5 semua. Ya toh? Karena dari jawaban A tadi sudah dapat 5 semua. 3 kurangi 5 itu min 2. Tapi ini tanda ini nilai mutlak. Berarti walaupun hasilnya dalam ini negatif, maka secara umum 3 kurangi 5 mutlak itu adalah 2. Salah. Jadi nilai mutlak itu selalu positif. Oke ya. Berarti 2 kali 5 berapa? 10. Lalu ini 3 dari mana? Ini 3. Ini 3 serat mutlak ya, mutlak. 4 dari mana? Ini 4. Nih, serat. Min 5 dari pertanyaan dari jawaban A tadi 5 ya. Pokoknya belakang 5 semua ya. 4 kurangi 5 berapa? Min 1. Dimutlakkan. Jadi plus 1 ya toh. Kali 3. 3. Ini dapat 3. Lalu yang ini 5 ini ya serat. 5 yang di dalam ini. 5 yang belakang dari jawaban A tadi. 5 kurangi 5 berapa? 0. 0 kali 5, 0. Lalu itu 2 dari sini 2. 7 dari situ. Kurangi 5 pasti ya. 7 kurangi 5 berapa? 2. Nilai mutlaknya 2 itu 2. Kali 2, 4. Enggak sulit ya, cuman begitu saja. Lalu 3 dari sini 3. 8 dari mana? Ini 8. 5 dari jawaban A. 8 kurangi 5 berapa? 4. Iya, 8 kurangi 5, 3. Kali 3, 9. Ini tadi kalau jumlah hasilnya 18. Ini masukkan ke bawah, 18 ini masukkan ke situ. Sedangkan 26 ini adalah ini, yang atas itu. Sigma FI mutlak XI kurangi X rata-rata. Maka simpangan rata-ratanya ini 26 masuk ke sana ke atas, maka ini hasilnya 26. Bagi 18 itu masuk ke bawah ini adalah sigma ini. Ini jumlahnya ini semua adalah sigma ini. Ya. Berapa? 18. Berarti hasilnya 26 per 18. Iya toh? Tidak sulit ya. Nah, sekarang kalau disederhanakan, ini bagi 2, 13, bagi 2, 9. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 13 bagi 9. Paham? Lalu sekarang yang I. Simpangan baku atau standar deviasi. Ya. Kita singkat aja SB ya nanti. SB. Ini data yang tadi ya. 2 ini dari soal yang 2 ini. Lalu yang ini dari mana? Kenapa kok seperti ini? Karena rumusnya simpangan baku seperti ini. Ada akar sigma FI kali XI min X kuadrat dulu. Jadi yang ini didapat dari sini. Ini FI, XI dikurangi X rata-rata. Sama ya. Kalau ini nanti sudah dapat tinggal masukkan ke situ. Ya, ini simpangan baku. Ini lagi FI dari mana? 5. 5 dari mana ini loh? 5 tarik sini 5. XI ini 3, 3 kurangi 5. 5 dari mana? Dari jawaban A tadi. Ini rata-rata ini. 3 kurangi 5 min 2 kuadrat 4 kali 5 20. Paham?
Matematika mudah dan indah ya. Lalu FI ini 3, 3 ya. XI ini 4, 4. Ini dari A tadi. 4 kurangi 5 itu min 1, kuadrat 1 kali 3, 3. Lalu ini FI ini berapa? 5, 5. XI-nya 5, 5 ke sana ya. Min 5 dari belakang tadi, kuadrat. 5 kurangi 5 itu 0, kali 5, 0 ya. Lalu FI lagi, ini 2 dari sinilah. 2 ya. XI-nya 7, ini 7. Kurangi 5 dari soal tadi, 5. 7 kurangi 5 berapa? 2. Kuadrat, 4. Kali 2, 8. Paham ya? 3 itu dari sini, 3. XI-nya 8. Kurangi 5. Dari mana 5? Iya, dari jawaban A tadi. 8 kurangi 5 berapa? 3 kuadrat, 9. Kali 3 ada 7. Ini kalau dijumlah semua tadi 18, ini kalau dijumlah semua hasilnya 58. Maka 58 ini yang dimaksud seperti yang ini, yang atas ini. Yang 18 dan bawah ya. Maka kita lihat, nah itu simpangan baku sama dan akar, yang atas diganti ini 58, yang bawah diganti itu 18. Paham ya? Kalau dibagi 2 berapa? Disederhanakan berarti. 58 bagi 2, 29, 18 bagi 2, 9. Ini masih bisa disederhanakan lagi. Ini yang bawah ini kan kuadrat sempurna ini. Akarnya 9 berapa? 3, tapi ke bawah ya. Ini 3 di bawah. Itu dari asalnya dari akar 9. Kalau akar 29 berapa? Ya tetap akar 29 gitu ya. Kan bukan angka yang istimewa. Maksudnya bukan angka kuadrat. Paham ya? Terus berikutnya ragam atau varian. Ragam atau varian ini rumusnya adalah simpangan baku dikuadratkan. Ya, simpangan baku dikuadratkan. Maka ragam atau varian ini akar 29 per 9 kuadrat dari mana ini? Tadi itu dari jawaban I inilah. 29 per 9 inilah. Nah, itu dikuadratkan aja. Nah, ini kuadrat berarti dikuadratkan ya. Ragam ini dikuadratkan. Kalau akar dikuadratkan, maka akar dan kuadratnya hilang. Hasilnya 29 per 9. 29 per 9. Bisa dipahami ya. Nah, ini yang biasa ditanyakan dari statistik itu hanya yang saya bahas ini. Yang saya bahas ini. Nanti kalau ada yang lain kita kembangkan. Ya. Kalau ini sudah bisa, insya Allah statistik sudah beres ya. Matematika wajib kelas 12. Matematika wajib kelas 12. Ini sudah beres ya. Ini juga bisa dipakai sebagai soalnya TPS, tes potensi skolastik SNBT, seleksi nasional berbasis tes. Ya. Maka ini dikuasai, kalau ini sudah dikuasai, kamu nanti bisa pakai nalarmu untuk mengerjakan soal-soal TPS, tes potensi skolastik. Maka ini harus dipelajari dulu, jangan langsung mengerjakan soal TPS. Ya. Belajar ini dulu, setelah menguasai, barulah kamu siap mengerjakan soal TPS. Baik, di belakang ini ada ayo berlatih. Satu, mana soalnya? Ini soalnya ya. Nah ini ditampilkan. Nanti kalau kalian butuh materi tentang ini, tentang statistik yang kita bahas ini, di konten ASC Channel ini setiap kontennya ada deskripsi. Nah, di deskripsi itu isinya salah satunya apa? Link dari materi yang sudah kita bahas ini. Sehingga apa? Kalau kamu buka linknya itu, materi yang sudah kita bahas itu akan muncul berbentuk PDF. Sehingga kalian tidak perlu nyatet lagi. Dan tidak perlu apa? Ngopi dari sini itu nggak perlu, sudah ada ya. Yang di sini cukup apa? Kamu perhatikan, kamu simak itu penjelasan ini. Ya. Sehingga apa? Nanti kamu bisa apa? Bisa mengerjakan ayo berlatih ini ya, ayo berlatih ini. Ayo berlatih 2, ini soalnya diketahui sebuah data yang disajikan dalam bentuk tabel. Nah, ini tabelnya ya. Lalu hitunglah rataan hitungnya, modus datanya, median dan kuartil bawah ya, kuartil bawah. Oke. Saya kira cukup yang saya sampaikan ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi, baik tentang soal yang terakhir tadi,
atau tentang matematika, statistik secara umum, atau tentang matematika, atau tentang SNBT, boleh saja berdiskusi dengan saya, menghubungi nomor WA pribadi ini. Ya, yang serius ingin berdiskusi pasti dilayani ya, pasti dilayani. Oke, saya kira cukup. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga kalian sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.